Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, sahabatku para petani di Indonesia, sahabatku para petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hari ini hari yang berbahagia, sungguh luar biasa. Kami diundang oleh Gus Amin. Kami sekarang ada di Soronadan ya Pak ya, Suropadan di Magelang, Jawa Tengah. Luar biasa hari ini kami bersama-sama seluruh petani di Jawa Tengah. Nanti sebentar lagi Pak Ganjar selaku gubernur dan Habib Lutfi selaku pembina daripada petani-petani milenial akan rawuh dan akan duduk ada di sini. Hari ini kesempatan yang sangat luar biasa akan saya manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang muda, profesor kita, penemu daripada pupuk cair. Mas, langsung aja. Gus, apa sasaran daripada acara hari ini? Sasaran pada hari ini adalah apa yang selama ini dikeluhkan oleh para petani mendapatkan solusi. Yang utama itu. Kemudian hadirnya pemerintah di dalam pendampingan masyarakat para petani dari hulu sampai hilir. Jadi betul-betul apa kebijakan regulasi yang diminta apapun itu betul-betul bisa dijalankan oleh masyarakat petani. Oke, Gus Amin. Bapak Jokowi, presiden kita sudah mencanangkan tentang ketahanan pangan. Bahkan beliau sudah bicara tentang tebu. Bagaimana panjenengan menangkap peluang ini? Apakah dengan pameran ini atau bagaimana? Kita sering harus mengadakan event-event. Nah, disitulah bertemunya informasi. Dari situ kita bisa merangkai permasalahan apa yang ada dan bagaimana solusinya. Seperti itu. Oke, masalah klasik buat para petani kita. Mereka membutuhkan bibit, mereka membutuhkan pupuk, mereka juga membutuhkan sebuah transfer knowledge. Akan tetapi itu juga masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan. Apakah dengan media hari ini, apakah dengan acara hari ini, itu juga merupakan sebuah target yang insya Allah akan ingin dicapai? Betul sekali, itu salah satu target. Jadi tadi sampaikan bahwa memang adanya event-event adalah bertemunya permasalahan apa dan mendapatkan solusinya. Oke. Sahabatku Singkong dan Kopi, suatu hal yang terkejut, saya melihat tokoh kami, Habib Lutfi, tokoh bangsa, ini dipasang dan ini apa perhatian beliau, Habib Lutfi, seorang ulama, seorang wantipres terhadap dunia pertanian, tidak saja di Jawa Tengah, tetapi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Jadi negara yang kuat adalah negara yang kuat akan pangan. Itu adalah statement yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Jadi beliau memang betul-betul seorang yang sangat luar biasa dan sangat-sangat intens terkait dengan pertanian, khususnya yang ada di Indonesia. Hari ini juga beliau rawuh hadir bersama-sama dengan petani-petani kita untuk menyaksikan bagaimana acara ini mensupport dari petani oleh petani untuk petani. Lanjutkan. Ya betul, jadi hari ini memang semuanya tidak ada yang lepas dari niat. Karena kepedulian beliau yang luar biasa dan hari ini nanti di depan kita itu ada truk-truk hasil dari panen langsung dari petani, langsung kita kirim ke pasar induk nasional. Nah disitulah peran-peranan pemerintah di sini. Kita harapkan ini berkelanjutan dan secara volume, kuantiti ditingkatkan. Oke, Gus Amin, di sebelah kita ada pencipta pupuk cair dari Jawa Timur. Kolaborasi yang luar biasa. Sahabatku Singkong dan Kopi, kolaborasi dua provinsi, Bu Kofifa, Pak Ganjar, dengan adanya pupuk sakti dan market yang luar biasa. Pak Hen, bagaimana panjenengan melihat peluang pasar yang hari ini berada di depan panjenengan? Tampilnya support daripada Habib Lutfi dengan kepedulian Pak Ganjar kepada petani kita di Jawa Tengah. Bagaimana? Hands pupuk yang sangat luar biasa di Jawa Timur atau pupuk sakti kita. Apa yang menjadi tanggapan panjenengan? Saya terima kasih. Saya melihat dari masyarakat yang hadir di pameran ini sangat senang sekali. Tetapi yang membuat saya menangis sampai saat ini petani itu kesulitan pupuk. Di tanaman apapun kesulitan pupuk. Mungkin saya mengenalkan bahwa pupuk kita ini betul-betul pupuk sakti. Karena apa? Kami bisa mengurangi pupuk kimia sampai 60-70%, tetapi produksi masih naik. Pak Henry, tentunya di dalam kesempatan ini ada transfer knowledge kan ya. Ada informasi yang disampaikan kepada petani-petani kita Kang begitu, bahwa ketergantungan terhadap pupuk itu harus dihindari. Tetapi mau tidak mau pupuk itu harus ada. Tentunya panjenengan melalui PT Tri Mulya Sentosa juga akan bekerja sama dengan beliau. Apa bentuk kerjasama yang akan dilakukan oleh panjenengan berdua? Untuk bentuk kerjasama saat ini yang bisa kami lakukan, beliau sebagai produsen dan sekaligus Bukan produsen, pencipta, Pak Profesor. sebagai pencipta, kemudian juga yang memproduksi, kami nanti bagian memasarkan.
di Jawa Tengah ataupun di ini. Sekarang adakah sebuah privilege ataupun sebuah peluang pasar besar ya, di mana panjenengan bisa komunikasikan dengan tokoh-tokoh kita secara nasional agar ada percepatan di sini, bagaimana? Untuk saat ini memang kami memegang proses sebuah ekosistem khususnya di penanaman jagung. Produk dari Blue ini akan kita aplikasikan pada lahan jagung yang akan kita tanam. Tahun 2023 sampai 2024 kita targetkan 30.000 hektar. Nah, salah satu dari Saprodi nanti pakai pupuk hen ini. Siap. Pak Henry, ada tantangan kerjasama 30.000, luar biasa sahabatku Singkong dan Kopi, 30.000 tanaman jagung. Yang ingin saya tanyakan, jagungnya beda nggak nanti? Terima kasih. Jadi nanti tanaman jagung yang di Jawa Tengah saya udah tadi malam saya minta informasi kemana ke beberapa dinas itu yang ada. Ini rata-rata hanya 6 ton. Tapi kalau menggunakan pupuk kita kimia itu kita kurangi sampai 50-60%, produksi itu kita jamin masih naik menjadi 8 sampai 10 ton. Pak Henry, tentunya kita berangkat dari semangat ya. Semangatnya Habib Lutfi, seorang ulama, pemerhati bangsa yang sudah menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tentunya tanggung jawab dari seorang pencipta daripada pupuk kan begitu ya. Ini harus mampu mengimbangi secara kualitas. Lagi secara kuantitas. Mohon tanggapannya. Jadi gini, nantinya dengan misalnya satu peningkatan produksi dengan menggunakan pupuk kita, pupuk organik, ini nantinya itu kualitas akan naik, rendemen akan naik. Saya jamin bahwa nanti dalam 1 kilo bibit itu rata-rata nanti dapat 6 kintal sampai 7 kintal, 1 kilo bibit. Kemudian rendemen setelah kita panen sehari, kita pipil, rata-rata menjadi 0,8 kilo. Kemudian kita keringkan menjadi 0,7 kilo. Tentunya adil kalau beliau nggak cerita tentang prestasi daripada dua pupuk kita ini tentang di Jawa Timur. Ya, ya. Jadi gini, kami melakukan demplot skala nasional di Kabupaten Ngawi. Kami resmi izin kepala dinas, izin bupati dan DPR. Kami melakukan resmi itu pertama 120 hektar. Kedua 300 hektar kita berhasil semuanya. Musim tanam pertama itu naik itu 24%, kedua musim tanam kedua bisa 28%, rata-rata semuanya hampir dan sampai saat ini sudah 2 tahun setengah yang menggunakan produk kita yang di Ngawi yang kita dem itu tidak mengenal turun produksinya, tetap standar 8,5 yang awal dari 6 ton. Tokoh Jawa Tengah perlu diceritain dong. Lah, monggo. Karena yang namanya pupuk hen ini tidak aja untuk petani padi kita. Ya. Barusan beliau juga dengan tanah yang susah, bukan tanah berbatu tapi batu. Batu bertanah. Di Tuban Ya. yang mampu menghasilkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara untuk menyelesaikan solusi Ya. bagi pertanian yang memang tandus dan kritis di Jawa Tengah. Ya. Silakan. Jadi gini, kenapa pupuk kita itu mampu? Karena pupuk kita, satu pupuk ini ada kandungannya adalah 4 item. Yaitu ada pupuk organik majemuk yang setara dengan NPK. Jadi ini satu botol itu setara dengan Ponska Plus. Itu 25 kilo yang satu sak gitu Pak. Kalau yang Ponska biasa, subsidi, itu sama dengan satu sak 50 kilo. Nah, tadi saya katakan pupuk kita adalah terdiri dari pupuk organik majemuk, pupuk hayati, pupuk pembenah tanah, dan hormon. Sehingga jagung yang menggunakan kita, sesuai SOP kita, nanti rata-rata 40-50% tongkol 2 yang keluar. Yang di Tuban tidak dijelaskan. Nah, di Tuban ini kami melihat sana tanahnya itu bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Yaitu batuan buahnya, tapi tanahnya itu paling hanya 40 cm. Ini kita tanami saat ini lagi melakukan demplot, di sana ada 25 hektar. Itu dalam waktu 1 minggu itu sudah nutup daunnya. Jadi
tetangga-tetangganya belum, masih kecil. Tapi kita sudah nutup antar daun. Saya semakin terinspirasi dari apa yang disampaikan. Ini akan segera kita lakukan demplot di beberapa titik di Jawa Tengah. Kami ada 7 saat ini ya, 7 kabupaten kota yang kita sudah sinergi dengan dinas provinsi, khususnya di Jentabun, ya di dinas pertanian provinsi. Segera akan kita lakukan demplot biar kita bisa juga membuktikan apa yang beliau sampaikan, dan saya sangat berharap bisa lebih dari yang di Jawa Timur. Jawa Timur tadi disampaikan batu bertanah. Nah kita tanahnya ya ada kerikilnya saja lah, nggak usah pakai batunya nggak usah banyak-banyak. Semoga harapannya hasilnya lebih optimal, lebih maksimal. Lagi Habib Lutfi, beliau tokoh nasional bukan milik Jawa Tengah tapi juga milik nasional. Ini milik dunia. Jawa Timur kan begitu. Beliau milik dunia, iya milik dunia. Kopi. Habib Lutfi juga harus kita ajak ke Jawa Timur, ke Surabaya, termasuk beliau PT TMS ini juga harus hadir di Surabaya untuk dengan pameran seperti ini. Paling tidak 2 petani kita dari 2 provinsi akan kolaborasi dengan 2 tokoh ini. Yang jelas finalnya yang ingin saya tanyakan, apa harapan panjenengan kedua? Apakah sama dengan pikiran kita bahwa tanah subur, petani makmur? Monggo Pak Edi dulu. Terima kasih. Harapan kami kalau petani itu hanya produksi hanya 6,5 ton, Pak. Saya katakan itu masih rugi. Karena gali lubang tutup lubang. Karena apa? Tenaga kerja mereka belum dihargai. Harapan saya untuk produksi harus minimal itu 8. Itu baru petani baru makmur. Lah, dari 6,5 menjadi 8 bagi kami masih sangat mudah sekali. Karena kita ketahui bahwa tanah-tanah di Indonesia itu sudah rusak. Karena dia menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, otomatis pH tanah rata-rata 5. Nah, kalau udah 5 ini walaupun dikasih pupuk berapa ya sulit untuk produksinya meningkat. Nah, tapi kalau kita dengan berikan ini dalam waktu 48 jam pH tanah bisa naik 1 poin. Nah, makanya harus kita rubah pola tanamnya. Biasanya orang di sini atau Jawa Timur mau di mana saja habis panen diolah tanami lagi. Kalau kita enggak, kita olah sebelum 2 hari sebelum tanam, kita semprot supaya pH naik. Karena kalau langsung diolah terus ditanami Pak, jerami kan belum busuk. Tanamin otomatis dia akan asam-asam. Apalagi pH-nya sendiri sudah rusak tadi lah. Dengan adanya ini, maka nanti produksi akan naik dan sehat tanamannya. Sehingga biaya untuk obat-obatan akan turun menjadi 50%. Dilanjut, Bib. Dilanjut. Jadi tadi informasi yang bagus, luar biasa sampaikan. Terlepas dari pertanian yang ada di Jawa Tengah ini, kami juga ada di perkebunan. Jadi nanti pupuk ini mau kita aplikasikan, mau demplot di daerah kami ada 540 hektar tanaman buah apokat. Nanti di daerah Kedungombo, nanti kita kapan kunjung ke sana, kita aplikasikan nanti pupuk mana yang pas, yang cocok. Karena 1 tahun lagi kita mulai belajar buah. Jadi kita buktikan nanti pupuk ini sesuai yang kita harapkan, dan saya sangat berharap hubungan kerjasama kita ini, Pak Prof, bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Bib. Jadi sahabatku Singkong dan Kopi, hari ini Jawa Timur dan Jawa Tengah berkolaborasi hadir di dalam sebuah pameran akbar yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan kebetulan perhatian daripada Pak Ganjar sangat luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi Habib Lutfi berkenan rawuh dan bahkan mensupport daripada petani-petani muda milenial kita untuk mereka bertani. Bahkan hari ini Pak Henry dengan pupuknya sudah menyediakan pupuk gratis untuk dibagikan kepada petani. Saya lihat ada 5 kotak, paling tidak sudah ada 200 biji. 100 lebih yang akan dibagi. Harapan kita satu, sepakat ya. Tanah subur, petani makmur, kan begitu. Monggo, closing seremonial dipegang semuanya. Sama-sama. Tanah subur, petani makmur. Pupuk sakti. Matur sembah nuwun semuanya. Terima kasih dari Jawa Tengah, dari Magelang, Jawa Tengah. Kami semua bertiga mengharapkan bahwa Indonesia gemah ripah lojinawi, tentunya ketahanan pangan dan petaninya makmur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopi.